Nasution, saya putra Kinang Nasution. Di sini saya bikin pertama-tama berterima kasih kepada rekan-rekan media dan rekan wartawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Di sini sebenarnya saya juga mau mengulang beberapa poin yang telah saya sampaikan barusan ya. Saya juga udah bikin beberapa slide di sini. Yang judul slide sebenarnya untuk menjawab pertanyaan semua orang, kenapa baru sekarang nih jadi ramai gitu kan. Mungkin kalau kita background pertama kali itu dari mana? Dari lagu Nuansa Bening sendiri, ini kita tahu lagu ini adalah lagu yang diciptakan oleh Kinang Nasution dan Om Rudy Bekerti, dan lagu ini menjadi salah satu lagu terbaik Indonesia versi Rolling Stones. Jadi saya berkesimpulan dan mungkin juga publik berkesimpulan karya ini adalah karya besar dari ayah saya dan Om Rudy Bekerti. Terus seperti ayah saya juga tadi mention barusan, kita fast forward sampai tahun 2008, ternyata ada ayah seorang penyanyi baru yang meminta izin untuk merekam lagu ini melalui label milik si ayah ini. Nama labelnya adalah Suara Hati, nama labelnya. Di ini saya juga dapat nih CD-nya. Saya dapat CD-nya. Terus ini kalau kita lihat gambarnya nih, labelnya namanya label Suara Hati, itu yang di gambar sebelah kanan. Sudah dari situ, seperti ayah saya juga sudah mention, selama bertahun-tahun setelah lagu tersebut keluar di album tersebut, tidak pernah ada lagi nih komunikasi dari pihak VA secara pribadi, secara manajemen maupun labelnya kepada pihak ayah saya dan Om Rudy Bekerti. Jadi nggak ada tuh komunikasi. Apa kabar Om? Om sehat? Nol. Nggak ada. Om Rudy itu dihilangin dulu. Dihilangin itu. Yang itu udah dihilangin. Apanya tuh? Itu sih namanya Om Rudy nggak ada. Bukan yang di itu udah nggak ada. Oh iya betul, di sini ini nama Om Rudy juga. Jadi kalau nggak tahu nih menurut saya pribadi ya, mungkin jadi nggak tahu kali ini yang nulis lagu Nuansa Bening adalah Om Rudy Bekerti. Coba ntar tolong diverifikasi sama beliau. Nah, terus ya kan bisa dilihat di sini kan cuma nama ayah saya aja. Terus sekali lagi deh, kenapa baru sekarang? Mungkin saya harus ceritakan lagi kronologinya dari awal lagi tadi. Jadi ini dimulai sekitar bulan Juli 2024, di mana lagu ini dipakai untuk sebuah campaign iklan yang akhirnya untuk pertama kalinya ayah saya mencoba menghubungi tuh via si AP. Coba ini nih manajemennya VA kesini. Yang akhirnya tadi ayah saya cerita, akhirnya dia datang lah tuh memberikan tanda terima kasih nominal uang juga, kemudian ditolak oleh ayah saya. Kenapa ditolak? Karena ayah saya meminta lebih jelas. Selama berbelas-belas tahun ini lagu itu diapain aja? Saya minta dong laporan lengkapnya. Akhirnya memang dikirimkanlah si laporan lengkap tersebut. Nah, ayah saya sharing ke saya tentang permasalahan ini. Akhirnya kami berdua juga jadi sering berdiskusi tentang masalah ini, yang akhirnya pada Agustus 2025 saya dan ayah saya menemukan di beberapa platform digital juga udah terupload kan tuh lagu Nuansa Bening oleh si penyanyi ini. Ada di Spotify, ada di YouTube Musik, ada di Apple Music. Terus kami menemukan juga beberapa temuan yang kami kira janggal. Apa tuh janggalnya? Yang pertama, menurut metadata song credit, jadi kalau semua lagu yang terupload di mana? Di digital platform itu kalau kita klik, kelihatan kan tuh lagu ini siapa yang upload, lagu ini penciptanya siapa sih, produsernya siapa sih kan? Begitu saya klik si Nuansa Bening, terus uploadernya kok beda nih, bukan si label Suara Hati, tapi VA Records namanya. Di situ kan dulu kan saya ininya sama VA Records, kerjasama sama Suara Hati bukan VA Records. Jadi ayah saya Om Rudy itu tidak pernah ada kerjasama dengan pihak yang namanya VA Records. Itu kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, pada bagian pencipta lagu itu VA Record mencantumkan namanya sebagai songwriter. Jadi Nuansa Bening written by satu nada mana ayah saya, satunya namanya VA Record. Yang hal ini memungkinkan, karena ini kan sudah based on system semuanya, memungkinkan pihak VA Record untuk menarik royalti sebagai pencipta lagu.
atas karya yang jelas-jelas bukan ciptaannya. Nah terus saya juga cari tahu nih, saya investigasi VK Record ini apa VK Record. Kalau kita lihat simple googling ya kelihatan ternyata VK Record adalah labelnya apa, sebuah perusahaan rekaman milik si penyanyi ini itu. Nah, akhirnya ini saya screenshot juga nih semua yang saya jelaskan barusan setelah saya jabarkan tadi. Ini yang paling kira adalah screenshot dari Spotify yang saya bilang tadi, ini written by siapa, komposer dari lagu ini, Diri Nuansa Bening. Kalau menurut metadata ini tulis oleh Kiana Nasution dan VK Records. Nggak ada nama Om Budi di sini, nggak ada nama Om Budi Pekerti. Dan source-nya siapa yang mengupload ini? Dari VK Records. Padahal selama ini saya Om Budi memberikan lisensi, memberikan izin atas penggunaan lagu ini melalui label Suara Hati. Jadi tidak pernah, sekali lagi tidak pernah kerjasama dengan pihak yang bernama VK Records. Hal yang demikian juga ada di YouTube Musik. Sama written by, tidak ada nama Budi di sini, nama VK Records, terus VK Records, nggak ada Suara Hati. Jadi kan ini sebuah kejanggalan menurut saya. Apalagi kalau kita lihat di mana, kita lihat di Spotify jumlah streamingnya, kita lihat sendirilah. Lagu ini itu lagu Nuansa Bening ini jumlah streamnya 4 kali lipat dari lagu dia yang nomor 2 gitu. Jadi lagu ini adalah lagu ini ya, utamanya lah, utamanya dari si penyanyi ini kan. Dengan data saja sih kita sudah bisa menyimpulkan dengan mudahnya. Terus sekali lagi saya juga mengulang lagi tadi nih apa yang saya bilang. Akhirnya kan dari temuan tadi kita juga coba nih meminta pihak manajemen dan penyanyi dan keluarga untuk mengklarifikasi. Saya sekarang tinggal di Melbourne, Australia. Saya sampai pulang ke Indonesia karena saya mau tahu nih apa nih ini jadi gimana nih penjelasan dari mereka. Jadi kita mau selesaikan semua secara kekeluargaan. Saya jauh-jauh pulang ke ini, dan kalau boleh share sedikit, ini meng-setup meetingnya aja itu juga susah sekali, nungguin si penyanyi dari Eropa dari kesini. Saya juga sempat kecewa, ini gimana sih, ini sesuatu yang serius kok nggak ada urgensi gitu untuk ini, tapi kayak ditunda-tunda, nunggu. Akhirnya sampailah di satu tanggal yang kita ketemu, saya jauh-jauh travel ribuan kilometer dari sana ke Jakarta. Terjadi jam 6 pertemuan penyanyi Erlangga 1 jam setengah. Saya ini ada keseriusan sih, tapi akhirnya di meeting tersebut ya nggak fruitful gitu ya. Meetingnya juga nggak ya karena telat, karena saya pribadi juga saya nggak merasa dihargai. Jadinya akhirnya adakan lagi beberapa pertemuan lagi. Jadi ya 3 kali pertemuan tuh selama saya di Jakarta. Akhirnya kedua belah pihak tetap tidak menemukan kesepakatan dari pertemuan-pertemuan tadi, sampai akhirnya ini saya Om Budi akhirnya menunjuk Dr. Minala Sebanyak Sarjana Hukum sebagai kuasa hukum yang kami kuasakan untuk memperjuangkan hak, terutama hak ayah saya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi sekali lagi apa tadi itu? Intinya adalah ada nggak ini nih, ada apa? Kayak saya bilang tadi kan saya kalkulasi tuh. Mungkin rekan-rekan wartawan bisa ngeliat sendiri lah ininya berapa, tarifnya berapa sih, tarif live manggung berapa. Terus kalau saya lihat-lihat di laporan yang dikasih, saya total aja semua ya 70.000 sampai 100.000 aja sekali manggung dibayar kayak saya. Oh jadi apakah cuma segini aja nih nilainya sebuah karya besar, sebuah karya besar, sebuah karya terbaik. Menurut saya karya terbaik, nggak menurut saya, menurut banyak orang karya besar. Oh segini aja ininya, nilainya. Jadi di situ nih kalau saya pribadi kecewa sekali. Kok nggak ada apresiasi terhadap karya ini? Ya karena pelajaran buat kita semua tuh kesalahan besar tuh absennya apa tuh? Kesalahan besar dari para pengandil, para pengguna itu absennya adab dan etika. Seperti saya jelaskan barusan, tidak pernah ada kata say hi, say sorry, selamat lebaran Om, selamat ulang tahun Om. Bahkan mungkin dia nggak tahu kali. Silakan klarifikasi kalau pencipta lagu Nuansa Bening, lagu yang kemana-mana dia nyanyikan pasti dibawakan, ternyata yang bikin ada satu orang lagi nih, Om Budi Pekerti, mungkin dia nggak tahu kali. Tapi silakan diklarifikasi lah. Kesalahan besar kedua juga dari para pengambil adalah tidak adanya apresiasi pada sebuah karya besar
dan membesarkan nama pengguna ciptaan tadi, masuk ke lagu tadi ya, yang tidak menghargai para penciptanya. Karena kalau menurut saya pribadi, pihak yang seharusnya mengapresiasi karya ini adalah pihak penyanyi tersebut dan manajemennya. Kenapa? Karena pihak ini yang paling mengeksploitasi karya ini untuk untuk hak ekonominya dia gitu. Jadi harusnya dia lebih mengapresiasi. Kan kenyataannya kalau menurut saya pribadi nggak ada sampai di situ. Yang terakhir, ini saya cuma mengquote dari Supreme Court Justice of USA, fairness is what justice itu is. Jadi saya tidak menemukan adanya fair di sini. Mungkin kemarin Bang Ariel, Bang Arman, itu mereka punya tentang fair, tidak fair. Saya balikin lagi, untuk ayah saya, untuk Om Rudi, di mana fairnya? Mungkin itu aja dari saya. Saya serahkan lagi kepada adik saya, Jenahara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mungkin saya kembalikan lagi ke adik saya Jenahara. Terima kasih sekali lagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.